Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, apa kabar antum pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat menjalani segala aktivitas bagaimana biasanya dengan lancar. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bulan Ramadan yang indah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, agar antum dapat memahami ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Apa-apa syarat-syaratnya, kemudian apa-apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan pada puasa Ramadan. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami hikmah puasa Ramadan. Di sini antum dapat memahami sebenarnya puasa Ramadan itu mengajarkan kita tentang apa yang kita dapatkan selain menahan haus dan lapar pada ibadah puasa Ramadan. Anak-anak Ustadz semuanya, ibadah puasa itu ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang beribadah puasa. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Yang pertama syaratnya adalah muslim, yaitu dia harus beragama Islam. Jadi kalau bukan orang muslim atau orang Islam, dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian berakal, sehat pemikirannya, dalam artian dia tidak gila. Orang yang berakal sehat wajib untuk berpuasa. Kemudian baligh, cukup umurnya, telah sampai umur bagi dirinya dengan ditandai mimpi basah bagi laki-laki dan sudah haid bagi wanita. Syarat selanjutnya mampu. Mampu di sini dalam sisi fisik, dia mempunyai fisik yang kuat untuk berpuasa. Jikalau misalnya dia fisiknya sudah lemah dan tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya mumayyiz. Mumayyiz ini artinya orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Suci dari haid dan nifas, ini bagi wanita ya anak Ustadz. Selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan berpuasa, karena nantinya antum akan mengetahui ada saja waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Niat yang dilakukan pada malam hari dalam hati. Niat ini pada dasarnya dilakukan dalam hati ya anak Ustadz. Namun jika ingin dikuatkan dengan lafaz, bisa antum baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari makan, minum, dan hal-hal lainnya. Kita lanjut dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jikalau makan dan minum tidak sengaja, seperti kita tidak sadar kita sedang makan atau minum padahal kita sudah berniat puasa, maka hal itu tidak membuat puasa kita batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Jikalau pada malam harinya sudah berniat dan sudah sahur, kemudian di siang hari tiba-tiba muncul haid bagi wanita, maka hal itu membuat puasanya batal. Dan yang terakhir, hilang ingatan atau gila. Kita lanjut dengan sunah-sunah puasa Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu berkah, karena dapat menguatkan badan dan menahan diri kita dari lapar ketika puasa. Sunnah yang kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad SAW bersabda, senantiasa umatku dalam keadaan keabaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad SAW berbuka dengan rutab atau kurma tua sebelum sholat. Kalau tidak ada, minum beberapa teguk.
Yang keempat, membaca doa berbuka puasa. Ada dua doa yang sering dibaca ketika hendak berbuka puasa. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. Dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Doa yang kedua, Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala yang telah ditetapkan insyaallah. Kita masuk ke sunnah-sunnah puasa Ramadan yang kelima, memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan apa saja? Yang pertama, membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah tarawih boleh dengan 8 rakaat atau 20 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Dan juga melaksanakan sholat duha dan sholat-sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berzikir. Yang keenam, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Maksudnya bukan berdiam diri saja ya anak Ustadz. Iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid dengan melaksanakan berbagai macam amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, berzikir, dan amal-amal kebaikan lainnya. Biasanya ini dilakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketujuh, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tidak kurang sedikit pun. Jadi pahala orang yang melaksanakan puasa ketika kita beri mereka makanan untuk berbuka, kita mendapatkan pahalanya juga tanpa harus mengambil pahala dari orang tersebut. Oke anak-anak Ustadz, selanjutnya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di sini ada 4 kriteria orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang dalam keadaan sakit. Yang kedua, musafir. Musafir ini adalah orang yang akan melaksanakan perjalanan jauh, kurang lebih jaraknya 80 km, kurang lebih. Selanjutnya, orang sudah lanjut usia yang sudah lemah, seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa. Dan yang terakhir, wanita hamil dan menyusui. Oke anak-anak Ustadz, selanjutnya kita akan mempelajari hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak hanya mengajarkan kita menahan makan dan minum dari rasa lapar dan haus saja. Ada berbagai macam hal yang dapat kita pelajari, yang perlu kita ambil dan kita petik hikmahnya. Yang pertama, kuat memegang amanah. Puasa ini adalah perintah Allah dan kita diamanahkan untuk mengerjakannya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa dan kita mengerjakannya, itu tandanya kita sudah menjadi orang yang amanah terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu. Orang yang berpuasa sudah bisa mengendalikan dirinya dari rasa lapar dan haus, dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tidak hanya itu saja, orang yang berpuasa akan mudah mengendalikan rasa amarahnya dan juga rasa malasnya dari ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menimbulkan rasa peduli terhadap sesama. Orang yang berpuasa menahan dirinya dari rasa lapar dan haus, dan akhirnya dia mengetahui, oh begini rasanya tidak makan seharian, oh begini rasanya tidak minum seharian, oh ternyata beginilah rasanya menjadi saudara-saudara kita yang tidak makan dan minum seharian. Dan itu akan menimbulkan rasa peduli kita terhadap sesama
membantu mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka, terkhususnya kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Dan adapun yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui keadaan fakir miskin dalam kesulitan dan kesusahan memperoleh harta dan makanan, orang yang berpuasa akan bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur karena tidak mengalami kesulitan seperti saudara-saudaranya yang fakir dan miskin itu. Anak-anak Ustadz semuanya, itu dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Cukup banyak yang perlu antum ketahui tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Jika ada kritik dan saran, silakan antum tulis di kolom komentar ya. Ustadz mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Ustadz mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.